Selama makan ketupat, ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perompat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perompat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Delapan 88,4 FM Perompat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar pagi hari ini seperti biasa pukul 9 sampai dengan selesai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di penghujung Sriwijaya Pagi kita ada di obrolan komunitas. Dan pagi hari ini Cek Mita bakal ngobrol sama dua kawan kita dari FK Unsri yang akan mengadakan kegiatan Bulan Bakti ya. Jadi di studio Perompat ini sudah datang hadir bersama Cek Mita, kawan-kawan kita dari FK Unsri. Ada Duo, ada Alifa dan juga Insyirah Ilmi. Nah, mereka bakal jelasi acara yang akan mereka langsungkan atau program dari FK Unsri ya. Nah, pagi hari ini acara ini disiarkan langsung melalui Pro4 dari Palembang dan bisa kamu saksikan melalui YouTube kita di Pro4 Palembang ya. Jadi untuk dulu kayaknya yang nanyo boleh ke WhatsApp di 08977884 atau bisa melalui line telepon 351656 dan juga bisa komen langsung di live chat YouTube channel kita Pro4 Palembang dan aplikasi kita RRI Digital. Langsung saja kita bakal berkenalan dulu sama dua kawan kita perwakilan dari FK Unsri. Kira-kira ada siapa baik ya? Halo, selamat pagi. Selamat pagi Kak. Selamat pagi Kak. Oke, dia ada dua cewek cantik nih dari FK Unsri ya? Iya. Oke, nah kita nih kan gak kenal maka gak sayang. Nah jadi kawan-kawan kita nih bakal kenalan dulu. Kira-kira siapa namanya, mereka di semester berapa untuk saat ini. Langsung siapa dulu yang nak kenalan? Oke, sebelumnya saya duluan, perkenalkan nama saya Insyirah Ilmi, dan sekarang ini saya udah semester 2, OTW semester 3. Oke. Dan satunya? Selamat pagi Kak. Jadi perkenalkan, nama aku Alifah Nailatul Gania. Aku dari PSPD Beta 2024. Sekarang semester 2. Semester 2 juga sama ya. Semester 2. Nah, jadi teman-teman kita ini dari Fakultas Kedokteran Unsri dan berarti berapa bulan lagi kalian udah semester 3 ya? Iya. Penghujung ya? Iya. Nah, lagi aktif-aktifnya banget di semester 2 pendengar. Nah, kira-kira mereka bakal ada kegiatan apa sih dari anak-anak FK Unsri? Kita langsung tanya. Teman-teman kesini buat ngenalin program kerja kalian yang mana sih sebenarnya? Boleh mungkin dijelasin dulu sama teman-teman pendengar Pro4 RRI Palembang pagi ini. Oke, jadi di FK Unsri sendiri dalam 1 bulan terakhir ini itu ada program kerja dari Departemen Pengembangan Masyarakat BMKM FK Unsri, yaitu Bulan Bakti FK Unsri. Jadi sebenarnya Bulan Bakti ini adalah program kerja turunan dari ISMKI, yaitu Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Jadi ISMK ini atasan dari BEM seluruh Indonesia. Nah, salah satu departemen dari ISMK itu ada Community Empowerment. Nah, itu mereka memiliki program kerja bernama Bulan Bakti yang dimana itu akan diadakan serentak di seluruh BEM di seluruh fakultas kedokteran yang ada di Indonesia gitu Kak. Oke, jadi ini kayak program menyeluruh ya, nasional sih bisa dikata ya. Oke, nah untuk latar belakang kegiatan ini sendiri, kalau kakak boleh tahu atau kita dulu pendengar Pro4 ini boleh tahu kira-kira apa sih yang melatar belakangi kegiatan ini terjadi atau terlaksana di setiap, kata kalian tadi, setiap tahunnya atau setiap bulan nih? Setiap tahun Kak. Setiap tahunnya, boleh. Jadi mungkin selama ini ada beberapa kayak ada beberapa penyakit ya yang mungkin orang-orang tuh kurang sadar akan bahayanya dan sering anggap remeh gitu. Nah, makanya kami mengadakan satu
program kerja yang dimana selama 1 bulan kami mencoba untuk mengedukasi masyarakat luas agar mereka dapat merubah pola pikir mereka terhadap suatu penyakit, Kak. Oke. Jadi memang untuk tahun ini kira-kira penyakit apa sih yang diangkat oleh FK Unsri? Untuk FK Unsri sendiri kami mengangkat penyakit tuberkulosis atau lebih singkatnya TB. Oke, jadi kalian bakal memberi edukasi lah ya kepada masyarakat tentang penyakit tuberkulosis atau TB ini gitu. Nah, mungkin kan setiap kegiatan bakal ada tujuan ya, tujuan dari kegiatan kalian ini. Kira-kira tujuan dari kegiatan kalian ini pastinya untuk mengedukasi, benar, satu edukasi. Mungkin ada tujuan-tujuan lain atau tujuan khusus dari kalian anak-anak FK Unsri ini, atau mungkin gimana ya bisa dibilang agar masyarakat lebih tahu lagi atau lebih aware tentang penyakit ini? Oke, jadi itu sebenarnya tema di setiap tahunnya itu diangkat dari ditentukan dari ISMKI itu sendiri. Nah, untuk tahun ini tuh diangkatlah tema dengan tuberkulosis, di mana tuberkulosis itu sendiri tuh udah salah satu penyebab angka kematian tertinggi di Indonesia, dan juga banyak masyarakat yang belum kenal mengenai gejala-gejalanya apa sih, dan juga masih banyak mitos-mitos yang tersebar di masyarakat mengenai TB itu sendiri. Nah, untuk tujuan kami sendiri selain tentunya pasti mengedukasi, kami juga ingin masyarakat itu juga lebih aware tentunya mengenai TB, lebih mengenal lagi apa sih itu gejala-gejala TB, karena sejujurnya TB ini merupakan silent killer juga, Kak. Jadi banyak orang yang karena kan salah satu gejalanya adalah batuk ya, Kak. Jadi batuk itu kan pasti sering banget yang kayak ya udahlah cuma batuk doang gitu. Padahal itu kita nggak tahu di dalamnya ada bakteri Mycobacterium tuberculosis itu sendiri. Selain edukasi, kami juga mengajak, jadi selain masyarakat luas, kami juga ada salah satu acara kami itu mengajak anak-anak SMA, karena tentunya pasti apabila kita mungkin anak-anak SMA itu nanti juga bakal bisa lebih menyebarluaskan informasi, edukasi ke orang-orang di sekitar mereka juga. Oke, jadi memang sasarannya tidak cuman orang-orang yang Dewasa. dewasa ya, tapi anak-anak juga. Memang penting banget kita kasih edukasi sama anak-anak yang mungkin tingkat SMA untuk saat ini, karena mereka lagi masa apa ya, bisa dibilang emas-emasnya gitu kan, untuk menyampaikan satu berita tuh cepet banget. Apalagi melalui media sosial. Nah, pastinya itu tadi saran atau sasaran kalian orang-orang dewasa dan juga anak-anak sekolah ya. Ini nantinya akan kalian datangkah ke satu daerah, atau mungkin ada satu tempat orang-orang bakal berkumpul dan kalian edukasi tentang tuberkulosis ini? Mungkin dari yang mungkin dua-duanya bisa dibilang kami bakal berkumpul di suatu tempat, dan ada yang juga kayak sosialisasi ke sekolah-sekolah SMA buat ya mengedukasi tentang tuberkulosis sendiri. Nah, untuk yang acara berkumpul itu tentu ini difokuskan untuk anak SMA, Kak, yang dimana kami bakal mengedukasikan tentang tuberkulosis, sekaligus ada screening TB secara gratis ya. Itu mungkin udah termasuk di pendaftarannya gitu. Oke, jadi nantinya bakal ada screening gratis tentang TB ini. Iya. Oke, jadi memang sasarannya anak-anak SMA dulu nih. Nah, pastinya kan di saat sekarang ini media sosial tuh kayak suatu hal yang bukan asing lagi untuk kita, kayak benar-benar sudah bersanding ya sama kita anak-anak muda. Nah, untuk kalian anak-anak muda, kalian juga menyuarakan tuberkulosis ini melalui media sosial juga nggak sih? Iya, betul. Oke. Kami ada bisa dicek di Instagram Bulan Bakti FK Unsri 2025 dan juga TikTok Bulan Bakti FK Unsri 2025. Di sana kami mengadakan untuk saat ini sedang berjalan acara campaign yang udah ditutup pada tanggal 31 Mei kemarin, dan acaranya itu campaign ini akan berjalan mulai dari hari kemarin sampai tanggal 5 Juni. Nanti juga pada tanggal 4 Juni bakal ada webinar bersama salah satu dokter dari FK Unsri. Terus juga untuk acara
acara untuk anak-anak SMA nanti bakal diadakan di Madang FK Unsri itu sendiri, Kak. Dan juga di pasca acara nanti bakal ada Semacam kami bakal buka stand buat screening TB gratis di Kambang Kambang Iwa. Iwa. Oke, jadi memang sasarannya benar-benar anak muda ya, sampai buka standnya aja di Kambang Iwa ya. Oke kalau gitu. Nah, dulur pendengar Perempat RRI Palembang, kaki kita bakal sambung lagi ya ngobrol kita bareng kawan-kawan kita dari FK Unsri membahas tentang mungkin kita akan memperkenalkan sedikit tentang ciri-ciri atau bisa dikata apa ya kalau dalam dunia mereka anak kedokteran. Pokoknya ciri-ciri deh atau gejala-gejala dari tuberkulosis ini buat dulur pendengar Perempat RRI Palembang. Kayak kita bakal balik lagi di acara obrolan komunitas pagi hari ini dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Palembang.
Pesan emak wak kakak adik, turunlah gawe. Air sungainya kalau lama menyejukkan kita. Uranglah diri pasti ada berasa, rasa kecintaan. Cintalah yang organ ini indra layak kota kita. Oh Jati, oh Indralaya, kota kecil, oh penuh cerita. Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.
Baik pendengar, kembali lagi bersama kita di obrolan komunitas. Ada Cik Mita sama dua narasumber kita pagi hari ini. Ada tadi namanya kawan-kawan kita ini, ada Alifa sama Ilmi ya. Nah tadi kan kita sudah ngomong, kita bakal ngebahas sedikit tentang apa itu TB dan mitos dan fakta yang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari. Ya kehidupan sehari-hari alang kenyanian maksudnya tuh yang sering kita dengar dari tetangga-tetangga kita, terus juga dulur kita tentang penyakit TB ini. Serta memang kaki kita bakal bahas juga tentang ciri, gejala dan juga penanganannya. Nah mungkin anak-anak FK Unsri, kawan-kawan kita ada Alifa sama Ilmi, bisa sejelaskan sedikit sama kita apa itu TB. Nah kira-kira cak mano data untuk kasus TB saat ini? Nah ini banyak nian pastinya, internasional maupun nasional ya. Dan ngapo masalah TB ini masih jadi masalah kesehatan utama yang di Indonesia ya. Banyak tinggi angka TB di Indonesia ini. Nah kira-kira dari Alifa sama Ilmi siapa nih yang nak jelaskan terlebih dahulu? Sebelumnya mungkin perkenalan dikit untuk penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis itu merupakan sebuah penyakit yang menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, kenapa TB atau tuberkulosis ini merupakan kayak hal yang harus kita sadar, karena menurut data WHO sendiri kayak sebanyak 10,6 juta di dunia ini penderita TB, dan 1,3 jutanya itu meninggal dunia karena penyakit TB tersebut. Di Indonesia juga ada TB ini sudah terkena di 1 juta orang, yang membuat Indonesia tuh jadi kayak kasus TB terbanyak nomor 2 di dunia. Makanya kami berharap dengan adanya acara Bulan Bakti ini orang mulai sadar dan juga orang mulai orang mulai ya sadar lah ya. Dengan kata lain dia sadar. Dan juga dengan ini ya Kak, mitos-mitos yang beredar di masyarakat itu kan juga bikin masyarakat untuk penyintas TB-nya sendiri tuh banyak sering dikucilkan, tidak ditemani, dijauhkan. Mungkin nanti bakal di-sharing juga untuk bahwa sebenarnya kita bisa merangkul itu dengan cara tapi tetap juga menjaga imun dan kesehatan kita sendiri gitu. Oke, jadi memang kita harus tetap bisa menjaga imun dan kesehatan tubuh kita sendiri ya. Iya, Dan pastinya TB ini kalau kita mau bahas panjang ya, pastinya dulur bisa baca dewe di Google untuk penyakit TB ini. Nah pastinya TB ini sendiri kan penularannya cukup cepat ya untuk di Indonesia sendiri. Sampai sekarang memang angka di Indonesia penyakit tertinggi itu adalah TB. Nah pastinya TB ini punya gejala utamanya Nah Alifa sama Ilmi kan mungkin sudah lebih paham banyak nih tentang gejala-gejala TB ini. Mungkin boleh di-spill sedikit-sedikit sama dulur pendengar Perempat RRI Palembang. Oke. Untuk gejalanya sendiri itu yang pertama biasanya itu batuk ya Kak, batuk yang terus menerus lebih dari 2 minggu itu cukup rawan, dan biasanya apabila batuk udah 2 minggu nggak sembuh-sembuh dan juga disertai dengan batuk berdarah itu juga harus patut diwaspadai juga. Terus juga gejala lainnya adalah keringat malam, keringat dingin pada malam hari, dan juga biasanya demamnya itu tuh nggak berkepanjangan tapi sebentar-sebentar tapi sering gitu Kak. Terus juga batuknya itu juga bukan batuk yang terus-menerus selama 2 minggu, tapi biasanya juga diselingin kayak sembuh terus batuk lagi gitu-gitu, berulang terus. Itu wajib periksa sih Kak. Udah. Berarti memang batuknya yang benar-benar batuk-batuk terus, Iya. terus juga kayak berulang-ulang ya gitu. Nah sembuh balik lagi dan itu harus diperiksakan teman-teman. Nah jadi TB itu juga kan pastinya punya jenis-jenis ya.
Nah, jenis-jenis TB tadi kira-kira Ilmi sama Alifa tahu nggak sih ada berapa banyak jenis TB di Indonesia ini? Oh, kayaknya Untuk jenisnya Untuk jenis kami nggak masih ada ya Kak, bukan belum. bukan suatu jenis nggak sih Iya. Kak, tapi Oke, Jadi- berarti kayak cuma satu ya TB Iya, doang TB. gitu. ya, Oh, tapi TB itu bukan tidak hanya menyerang paru-paru. Mhm. Jadi bisa menyerang ke organ Organ-organ lain lain, ya. seperti selaput otak atau juga usus, ginjal, getah bening dan juga kelenjar-kelenjar lainnya yang juga organ-organ lain yang berbahaya juga apabila terkena bakteri tersebut. Oke, berarti dia menyebar ya, merusak organ-organ lain gitu ya kalau didiemin Iya. gitu. Nah, jadi untuk dulur mungkin yang merasa batuknya tidak sembuh-sembuh ini sebenarnya ada mitos dan faktanya juga dari TB ini. Di kalangan masyarakat luas, katanya TB ini ngerupakan penyakit keturunan. Padahal itu bener gak sih? Kalau TB itu penyakit turunan? Sebenarnya itu mitos karena TB itu bukan penyakit turunan tetapi penyakit yang menular. Mungkin banyak yang ngomong gini karena ngerasa ya bapaknya kena TB dan dianya malah kena TB. Jadi pikirnya itu penyakit turunan padahal aslinya itu tuh namanya menular. Karena kan mereka penularannya ini kayak melalui dahak dari batuk bapaknya atau mungkin dari bersinnya kan, dan juga kontak fisik secara ya secara intens seperti di satu rumah gitu. Nah itu bisa menyebabkan penularan juga. Makanya kalau misalnya merasa bahwa ada keluarga yang TB dan kita juga kena TB, itu bukan karena turunan tapi itu karena lagi saling menular aja. Oke, bener, karena memang satu lingkungan ya, tinggal di satu rumah yang mana mungkin terkadang sendok. Itu mitos. Oke, mitos lagi ya. Jadi sebenarnya TB itu kan seperti udah dibilang Syirah tadi bahwa TB itu tuh menular melalui udara ya Kak. Jadi apabila penyintas TB itu tuh batuk atau bersin dan kita terpapar bakteri itu terinfeksi ke kita juga, itu kita bakal rawan untuk terkena TB gitu. Apabila imun kita juga turun, itu kan pasti rawan banget ya Kak. Nah, untuk satu makanan atau satu minuman itu sebenarnya ya masih aman aja asalkan tidak terkena air liur dari penyintas TB itu tersebut. Oke, jadi selagi makanan yang nggak kena air liur atau gigitan bekas orang TB ya, jangan ya. Jadi memang bukan penyakit turunan dan juga bukan karena sentuhan. Apalagi kayak cuma sentuhan kayak kulit kena kulit nggak bakal nular ya TB itu sendiri. Jadi nggak perlu dikucilkan ya Kak. Betul, tidak perlu dikucilkan. Nah, ada lagi yang bilang bahwasannya ini sepengalaman aku di lapangan ya atau di lingkungan keluarga aku yang sudah pernah ada orang yang terkena TB. Katanya TB ini tidak bisa sembuh. Nah, ini benar enggak sih sebenarnya TB itu tidak bisa sembuh? Itu juga mitos Kak. Oke, Jadi, mitos. TB ini bisa Kak sembuh asalkan penderita TB sendiri itu konsisten dengan pengobatan yang diberikan dokter. Dan juga bisa dibilang kayak mereka penderita TB ini nyadarnya di awal gitu. Nah itu bisa banget disembuhkan. Ya tipe itu bisa banget disembuhkan asalkan mengikuti pengobatan kurang dari 6 bulan dan sesuai dari anjuran dokter. Jadi jangan ada bolong minum obatnya, jangan ada lupa atau kayak merasa udah sembuh. Oke. Teratur dan sesuai jadwal Iya. juga minum obatnya. Oke, berarti memang benar-benar orang TB tuh kayak harus obatnya tuh memang harus teratur gitu, nggak boleh bolong-bolong. Jadi kalau kata dokter ini harus dihabiskan 30 hari, berarti memang harus benar-benar setiap hari dan sampai 30 hari obat itu harus dihabiskan, benar? Harus Sekitar konsisten. 2 bulan ya? Minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan untuk penyakit TB sendiri. Dan itu memang hasil akhirnya benar-benar sembuh, dinyatakan sembuh untuk TB. Apabila dia konsisten dengan pengobatannya pasti sembuh. Oke. Insya Allah sembuh. Nah, jadi untuk dulur yang kemarin divonis TB ya, jangan lupa buat minum obatnya karena memang konsisten menjadi kunci utama. Nah, satu lagi nih, enggak satu ya, tapi masih banyak pertanyaan aku dari mitos atau fakta yang sering kita dengar bahwasanya TB ini cuman menyerang orang tua atau lansia doang. Anak-anak
ada atau remaja seperti kita, apakah ada kesempatan kesempatan ya? Apakah ada bisa terindikasi TB ini sendiri untuk umur 20, 25 atau memang cuman lansia dan orang tua aja yang biasanya terkena TB ini? Itu tentunya mitos. Karena kalau misal tadi kan kami bilang acara kami kan untuk masyarakat luas, berarti memang TB ini menyerang ke seluruh masyarakat. Bahkan yang lebih bahaya itu ke bayi-bayi, Kak. Karena imun bayi itu kan masih belum sebagus imun-imun remaja atau dewasa kan. Nah, makanya untuk mencegah TB itu direkomendasikan orang tua untuk memberikan vaksin BCG terhadap bayi pada usia 0 sampai 2 bulan. Oke, jadi memang benar-benar TB itu nggak mandang usia ya? Nggak mandang, Kak. Baik, berarti itu salah satu juga mitos ya. Jadi bukan cuman orang-orang tua doang atau orang tua bae Juang Palembang tuh yang bisa kena TB, tapi anak-anak bahkan bayi pun bisa terkena TB. Aduh, nggak kebayang kalau anak-anak kecil udah kena TB ya. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan. Nah, mitos atau fakta lagi nih untuk Alifa dan juga Shira. Kayak main kuis ya kita pagi ini ngobrol, tapi seru loh. Kira-kira mitos atau fakta TB hanya menyerang paru-paru? Tapi tadi udah ya, TB itu menyerang semua semuanya. jaringan loh. Semua Baik. organ pasti bisa terkena Bakteri. TB, Mycobacterium tuberculosis itu. Nah, salah satu bentuk, jadi kalau misalnya TB-nya itu tuh di luar dari paru-paru, itu namanya TBC ekstrapulmonal karena dia berada di luar organ paru-paru. Nah, TBC ekstrapulmonal yang paling berat itu adalah TBC miliar. Nah, penyakit ini itu menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah, Kak. Karena bisa pada saat dilihat lewat ronsen itu ada bintik-bintik infeksi di paru terlihat seperti biji-biji kecil. Nah, TBC miliar ini sangat serius dan juga mengancam nyawa terutama pada anak-anak, orang dengan sistem imun lemah seperti penderita HIV ataupun penderita sedang menjalani menderita penyakit lain juga, dan juga lansia. Itu tuh sangat rawan karena gejalanya tuh mirip penyakit lain dan juga diagnosisnya pun sering terlambat, padahal makin cepat dideteksi makin besar juga kemungkinan untuk sembuhnya kalau TB sendiri itu. Itulah mengapa pentingnya vaksin BCG sejak dini dan juga segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan jika timbul gejala TB. Oke, jadi memang sesegera mungkin ya untuk Iya. TB ini biar diketahui dan peluang sembuhnya tuh lebih cepat lagi seperti itu. Nah, pastikan orang-orang yang sudah terkena TB selain harus minum obat dengan konsisten, mungkin dari Alifa sama Shira punya cara penanganan kalau orang tuh kan ada orang yang udah minum obat rutin tapi mungkin gaya hidupnya tetap seperti itu aja, kayak cuman baringan, gak kena matahari. Dari kalian anak-anak fakultas kedokteran ada nggak sih saran untuk orang-orang penderita penyakit TB yang udah rajin minum obatnya tapi masih merasa badannya belum sehat nih? Kira-kira ada faktor-faktor lain nggak sih yang bisa mempercepat untuk penyembuhan TB sendiri? Oke, jadi mungkin yang pertama itu dengan menjaga kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan, Kak. Karena ya gimana ya, bisa dibilang sekaligus sekalian mencegah untuk penyebaran, juga mencegah untuk semakin lama ada di tubuh kita. Oke. Dan juga Makan. makan ya. Jadi nutrisi gizi, jadi salah satu yang paling rawan untuk terkena TB itu adalah orang-orang yang kekurangan gizi, Kak. Oke. Karena mungkin imunnya kurang cukup juga untuk melawan bakteri tersebut, sehingga salah satu, Alifa lupa nyebutin, jadi salah satu tanda orang TB itu juga adalah penurunan berat badan yang drastis, bisa 4-5 kilo penurunan berat badan dalam waktu yang selama disertai dengan batuk-batuk tadi. Nah, jadi salah satu penyembuhannya selain meminum obat tadi juga memaintain untuk nutrisinya dijaga. Jadi untuk dibanyak protein dan juga untuk menaikkan berat badan itu tersebut agar bisa imunnya tuh juga bisa kuat untuk melawan bakteri tersebut.
Oke, jadi memang pola hidup harus bersih, Iya. sehat, Jangan makanan lupa juga. berolahraga Kak. Iya, berolahraga bener. dengan cahaya matahari. Cahaya matahari dan olahraga ya, Cahaya jangan matahari. pernah males untuk itu semua. Baik pendengar, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Alifa sama Shira tentunya di obrolan komunitas pagi ini bareng anak-anak FK Unsri ya 2025 tentang bulan bakti mereka yang akan dilaksanakan di tahun ini, di bulan ini ya. Iya. Oke, kalau kalian penasaran juga boleh langsung chat di WA. Mau tanya boleh ke 08977884 atau boleh ke WhatsApp di 08 di nomor telepon 351656 dan juga live chat kita di RRI Digital dan Pro 4 Palembang. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Aku dak kilo ngape ngakulu aku mpai datang ngape ngaundur alang kejat aseku buat ngakak itu dak niat terti aku di perandingan oi betine payo baije tahu dak ngaku kasayang niang tolonglah tolong jago perasaanku aku dijanji dengan gakope ai 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 aku selalu ada untuk ai 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 hatiku tak cuma untuk ai 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 dah kadeku ninggalkan jauh dariku ai 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 aku selalu ada untuk ai 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 hatiku tak cuma untuk ai 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 dah kadeku ngekaikan jauh dariku. Aku nak kilo ngape ngakulu aku mpai datang ngape ngaundur alang kejata seku buat ngakak mitu dak niat terti aku di perandingan oi betine payo baije kau dak ngaku kasayang niat tolonglah tolong jago perasaanku aku linjani dengan ngakobe aku selalu ada untuk ai 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 hatiku kan cuma untuk ai 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 dah kadeku ninggalkan jauh dariku ai 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 aku selalu ada untuk ai 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 hatiku tak cuma untuk ai 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 dah kadeku ngekaikan jauh dariku ai 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 aku selalu ada untuk ai aku sayang dia tolonglah tolong jaga perasaanku aku janji dengan ngakobe Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade,
nurut sama Mbak ya. Iya, Ma. Mama ke kantor dulu ya. Ayo salim dulu dek. Ma, Iya dek. kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga. Jangan dek, gelang ini kan mahal dan berharga. Terus kalau adek berharga juga kan? Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga? Suara Budaya Nusantara. Baik pendengar, kembali Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tidak terasa kita ada di segmen akhir bareng teman-teman kita dari FK Unsri ya pagi hari ini. Dan kita tadi udah ngenalin dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang dengan apa itu tuberkulosis ya, atau TB, yang mana memang banyak mitosnya daripada faktanya gitu kan. Mitos-mitos yang berkembang di masyarakat yang mana katanya TB itu adalah penyakit yang keturunan, terus juga gampang bukan memang menyebarnya gampang ya, tapi nggak cuman karena sentuhan kamu bisa jadi anak-anak atau orang yang terkena TB ya. Jadi memang TB itu punya berbagai cara untuk dia bisa menulari orang lain, mulai dari tadi cairan, terus juga alat-alat makan yang dipakai orang TB terus kita pakai. Dan memang TB itu ternyata bisa sembuh ya, dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang. Nah, ngomongin masalah TB kan FK Unsri ini bakal ngadain bulan bakti. Tadi seperti yang di segmen 1 udah kita bahas, tapi mungkin dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang ketinggalan dengan acara mereka ini. Mungkin dari teman-teman kita ada Alifa sama Shira yang mau ngejabarin lagi nih kegiatan dari bulan bakti FK Unsri, dari pre-acara hingga ke pos acaranya. Boleh deh, mau Alifa atau Shira yang jelasin sama pendengar Pro 4 dari Palembang? Barengan kali ya Kak. Oke, boleh. Jadi bulan bakti FK Unsri tahun 2025 itu terdiri dari 3 acara nih. Ada pra-acara, puncak acara, dan juga pasca acara. Nah, di pra-acara sendiri kami udah mulai edukasi melalui berbagai media sosial kami, Bulan Bakti FK Unsri, baik dari Instagram maupun TikTok. Dan juga kami juga bakal ngadain webinar live Instagram pada saat kampanye. Jadi kami mengadakan di pra-acara ini ada 3 ya. Jadi ada 2, sorry. Jadi ada campaign dan juga ada lomba poster publik. Tadi lupa dijelasin. Nah, jadi campaign itu
udah mulai berjalan sampai tanggal dari kemarin sampai tanggal 5 Juni nanti. Nah, nanti itu jadi campaign itu tuh berisi nanti bakal share mengenai tentang tuberkulosis melalui media sosial kami, yaitu Instagram Bulan Bakti FK Unsri 2025. Nah, pada saat puncak acara campaign itu pada tanggal 4 Juni 2025 itu terdapat webinar bersama dokter penyakit dalam dari FK Unsri. Itu juga nanti akan membahas tentang tuberkulosis itu sendiri. Itu udah kami sebar dan itu udah kami sebar dan juga kampanye udah mulai berjalan. Nah, untuk poster publik sendiri itu kami mengundang anak-anak SMA dari seluruh Indonesia untuk ikut lomba poster publik mengenai tuberkulosis. Itu pendaftarannya masih buka sampai sekarang. Dari pendaftaran mulai dari tanggal 27 Mei sampai 18 Juni 2025 nanti. Jadi untuk teman-teman SMA yang masih bingung nih liburannya mau ngapain, boleh banget untuk daftar lomba dari Bulan Bakti FK Unsri, yaitu lomba poster publik. Terus juga nanti kalau menang itu akan mendapatkan golden ticket. Kenapa golden ticket? Karena nanti di puncak acara kita bakal ngadain acara offline di Fakultas Kedokteran Madang FK Unsri. Itu nanti bakal ada sharing juga bersama dokter anak mengenai tuberkulosis, dan juga bakal ada latihan pemeriksaan 3-in-1 seperti gula darah, dan juga ada tur kampus FK Madang. Jadi teman-teman yang tertarik tertarik dengan FK Unsri boleh banget untuk daftar juga. Siapa tahu dapat golden ticketnya. Oke, bisa jalan-jalan ya di Iya. FK Unsri. Oke, lanjut mungkin Syira nambahin. Untuk puncak acara tadi mungkin udah dijelasin beberapa ya. Kita bakal ada penyuluhan dengan target anak SMA, di mana di sini kami bukan hanya ada webinar dan tes, tapi pembelajaran tentang tes 3-in-1, tapi kami juga bakal ada drama yang penampilannya bakal dari anggota kami sendiri, dan bisa dijamin dramanya ini asik loh. Oke. Dan mungkin itu untuk yang acara di FK Madangnya. Kami juga ada acara di Lapas Wanita, di mana di sini kan memang diketahui penyebaran TB-nya itu ya lumayan banyak, dan juga karena tempatnya juga bisa dibilang tidak cocok untuk tempat yang dimana rawan TB gitu ya, karena nggak ada cahaya matahari dan juga tempatnya agak tertutup kan. Nah, di sini kami bakal melakukan screening gratis ke ibu-ibu di Lapas Wanita, dan bagi yang dicek dan ternyata positif, kami akan mengarahkannya ke puskesmas terdekat untuk diperiksa dan didiagnosis lebih lanjut. Oke, jadi memang sasaran utamanya juga di lapas ya, Iya. ibu-ibu yang ada di lapas. Nah, mungkin untuk waktu kegiatannya sendiri boleh dijelasin deh sama pendengar Perumpat Radio Palembang, atau pendaftarannya tadi bisa melalui apa gitu. Jadi mungkin teman-teman yang lagi dengerin kita hari ini mau daftar atau mau dateng buat lihat-lihat, bisa mungkin dari mana nih? Instagram kah atau ada linknya? Iya, jadi untuk yang mau daftar dan penasaran banget tentang Bulan Bakti FK Unsri 2025 bisa kepoin Instagram kami, yaitu @bulanbakti_fkunsri 2025. Jadi juga selain puncak acaranya selain mengundang SMA, jadi kan tadi udah ada SMA, terus juga ke Lapas Wanita. Kami juga untuk masyarakat umumnya kita juga ngadain, udah dijelasin sama Syira tadi, untuk edukasi mengenai TB di Kambang Iwa ya Kak. Jadi boleh datang pada tanggal 22 Juni. 22 Juni? Iya, pada tanggal 22 Juni di Kambang Iwa. Pokoknya kepoin aja Instagram Bulan Bakti FK Unsri 2025 karena selalu update.
Iya. Oke, jadi kalau ada sewaktu-waktu ada perubahan, diinformasikan melalui Instagram. Betul. Baik. Nah, sebagian, kalian sebagai anak-anak FK Unsri, kira-kira kalian ada pesan-pesan gak sih untuk kawan-kawan kita di luar sana? Mungkin yang punya pola hidup tidak sehat, atau mungkin sudah punya apa ya istilah kata tuh gejala-gejala TB ya. Mungkin pesan-pesan dari Sira sama dari siapa tadi satunya dari Alifa itu gimana buat teman-teman kita yang masih muda, yang malas olahraga? Mungkin dari kalian sebagai anak-anak FK Unsri ya, untuk terakhir sebelum nutup kebersamaan kita ini. Mungkin untuk umum Palembang di sini, aku tahu pasti banyak yang ngerasa cak batuk tuh, bakal sembuh lah. Tapi pada dasarnya tuh gimana ya? Kalau kita anggap remeh terus, ya bakal jadi masalah yang lebih serius itu. Nah, jadi mohon diharapkan bagi pendengar dan masyarakat luas lainnya buat mulai melek lah ya tentang TB ini, karena memang beneran serius lah, apalagi kita jenguk angka kematiannya kan tinggi kan. Kita tidak galak hidup kita diakhiri dengan menderita TB kan. Jadi kalau bisa setelah adanya bulan bakti ini, kami beneran berharap buat pada melek dan juga pada sadar dan lawas dengan adanya TB ini. Nggak terpengaruh mitos-mitos juga ya Kak, karena juga selain aware sama diri kita sendiri, kita juga harus aware juga sama kita harus peduliin teman-teman kita yang sedang dalam kondisi masa pengobatan. Untuk penyintas-penyintas TB juga kita nggak perlu ngejauhin dan nggak perlu mengucilkan mereka, tapi kita bantu mereka untuk sembuh dari TB itu sendiri. Oke, jadi jangan pernah ngucilin, terus kita bantu teman-teman kita itu buat lepas dari penyakit TB-nya. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman dari FK Unsri ya yang sudah ngobrol sama Kak Mita pagi ini. Ada Alifa dengan juga Sira dan juga teman-teman pendengar Pro 4 RRI Palembang. Kalau ketinggalan acara ini, bisa tonton siaran ulangnya di YouTube kita Pro 4 Palembang. Mungkin kamu bisa mengambil pelajaran dari apa yang kami obrolkan pagi hari ini. Langsung saja untuk itu kita bertiga pamit dari ruang dengar dodol sekalian, dan kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4.
Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.